وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معاشر المسلمين hadirin hanya atas karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala semata terwujudnya berbagai kebaikan itu, termasuk ketika kita ternyata bisa beribadah, bahkan mudah menjalani ibadah, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Karena nikmat yang terkait dengan ibadah adalah nikmat pilihan. Tidaklah Allah beri kecuali kepada hambanya yang Ia pilih. Maka mari kita yakini bahwa semoga ini adalah tanda-tanda Allah inginkan kebaikan untuk kita. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin ingatkan kembali bahwa kita telah berada di pembahasan usul yang pertama. Usul yaitu perkara yang paling mendasar, pertama dari 3 hal, yaitu kewajiban kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, dan ini adalah salah satu materi, bahkan satu-satunya materi yang paling penting dalam pembahasan tauhid. Ya. Dalam masalah tauhid yang paling pentingnya adalah tentang dirinya Allah secara langsung yang dibahas. Poin pertama yang ingin saya sampaikan sebagai pendahuluan untuk kita yakini dan terus jaga keyakinan ini, bahwa tidak ada masalah yang lebih besar, lebih agung dibandingkan masalah tauhid. Dan untuk membenarkan keyakinan ini, haruslah bagi kita untuk mengetahui, mengilmui tentang tauhid itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai pendahuluan, hadirin, para ulama sepakat, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam dan murid beliau Ibnu Al-Qayyim, segala kebaikan yang terwujud di alam semesta ini itu karena tauhid yang benar. Segala keburukan yang terjadi di alam semesta ini itu karena tauhid yang tidak benar, atau bahkan tidak ada sama sekali ketauhidan, bahkan jatuh ke dalam kesyirikan. Semua permasalahan, hadirin, berbagai macam bencana, berbagai macam keterpurukan yang terjadi di tengah umat, itu masalahnya adalah terkait dengan tauhid atau kesyirikan. Imma tauhidnya enggak benar atau jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Allah Jalla wa'ala telah tegaskan hal ini di sekian banyak ayat.
di antaranya di surat Rum. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kana aktsaruhum musyrikin. Tidakkah mereka memperhatikan dengan menelusuri perjalanan di muka bumi ini sejarah tentang orang-orang terdahulu yang mereka binasa gara-gara mereka berbuat kesyirikan. Dan sebaliknya, Allah berjanji dan maha benar Allah dengan segala janjinya. Kejayaan di muka bumi ini dasarnya adalah tauhid. Kebahagiaan, keselamatan yang hakikat ya. Saya bicara secara hakikat. Bukan sifat sesuatu yang sifatnya nisbi atau parsial. Didapatkan dengan tauhid. Di surat An-Nur, silakan dicatat, surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji dan maha benar Allah dengan segala janjinya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tarda lahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Surat Nur An-Nur 55. Dapat ayatnya? Dapat Pak Hari? Dapat. Yang saya baca ada yang salah enggak? Ada yang kurang apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Sampai di sana pendalilannya. Allah berfirman, Allah telah berjanji. Mana orang-orang yang katanya membenarkan ucapan Allah? Buktikan dengan janji Allah ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, Allah akan jayakan mereka di muka bumi ini sebagaimana bagi orang-orang terdahulu sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan mereka di atas agama yang telah diridhoi untuk mereka. Dan Allah berjanji akan menggantikan rasa tidak amannya mereka dengan keamanan, kekhawatiran dengan kenyamanan. Ini janji-janji Allah. Tapi dengan syarat ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Kalau mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik terhadapku. Ini janji Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka ayat-ayat ini hadirin, kesimpulannya para ulama mengatakan segala sebab kebaikan yang benar-benar kebaikan secara hakikat itu pangkalnya tauhid. Segala keburukan yang sifatnya hakikat itu pangkalnya kesyirikan. Antum bicara apa? Soal keburukan. Apakah korupsi? Apakah kedustaan? Apakah penyelewengan? Apakah LGBT? Bencana alam? Pangkalnya masalah ini. Imma tauhidnya enggak benar, atau tidak ada sama sekali tauhidnya sehingga tidak ada penghambaan kepada Allah, atau bahkan jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Antum tahu kalau saya menyinggung masalah LGBT ya, sedikit saya sampaikan. LGBT yang lagi rame sekarang, bahkan katanya Indonesia ini termasuk peringkat keberapa? Hah? Ada yang mengatakan 5 besar di dunia. Wallahu alam.
Ada juga yang mengatakan enggak benar itu. Tapi saya khawatir nih kalau yang mengatakan enggak benar, takutnya ini malah meremehkan. LGBT itu hadirin, saya yakin antum semua tahu. Kisah awalnya terjadi pada kaum Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nabi Lut, betul. Nabi yang bernama Nabiullah Lut alaihi salam. Ketahuilah bahwa seluruh nabi tidak ada yang terkecualikan dari awal sampai akhir. Allah perintahkan untuk menyampaikan dakwah yang sama, yang satu, itu dakwah tauhid. Allah berfirman menegaskan hal ini, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali untuk menyampaikan kepada umat manusia agar mereka hanya beribadah kepadaku saja, kata Allah. Nabi Lut termasuk yang diperintahkan ini. Sekarang banyak orang tidak melihat ini, bahwa mengatakan perbuatan liwat, homoseksual atau LGBT itulah perbuatan yang menyimpang. Betul, saya sepakat, kita sepakat. Perbuatan yang sangat keji, dosa besar, laknat, sepakat. Tapi ketahuilah ada yang lebih mendasar nih sebab. Apa itu? Apa itu? Tidak mewujudkan ketauhidan kepada Allah. Itu yang didakwakan Nabi Lut. Dan ini juga bukti bahwa betapa buruknya syirik itu telah kita bahas. Dari 8 poin yang menjadi bukti buruknya kesyirikan, Bapak masih ingat nggak Pak? Salah satunya yang terkait dengan akal apa? Poinnya apa? Merusak akal sehat. Merusak akal sehat perbuatan syirik. Kaum Nabi Lut karena tidak mentauhidkan Allah, berbuat kesyirikan, rusak akal sehat mereka. Akhirnya melakukan perbuatan yang hewan saja tidak melakukannya. Maka pangkalnya tauhid dan syirik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini penyampaian untuk memotivasi kita semua agar mari membesarkan masalah tauhid, tidak menyepelekannya, dan demikian juga terhadap yang namanya kesyirikan, tidak menyepelekannya. Dan di antara bukti akan hal itu kita kuasai pembahasannya. Salah satu pembahasannya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bahas, kita lanjutkan ke materi bahwa yang kita sembah itu adalah namanya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Tuhan kita. Dialah yang kita sembah. Nah, untuk mengatakan dialah Tuhan kita harus ada dasarnya. Bukan karena orang tua saya, karena masyarakat saya. Enggak benar. Kalau alasannya kayak gini, enggak ada gunanya. Sepakat enggak? Pak Hari, sepakat enggak Pak Hari? Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan saya Allah, apa dasarnya? Ya karena orang tua saya mengakui itu. Berguna nggak ini? Pak Hari, kenapa? Ada yang bisa lebih tegas lagi jawabannya itu tidak berguna? Pak Mas Madede, Pak Ade, ingat pembahasan tauhid uluhiyah yang paling penting. Kenapa tauhid uluhiyah yang paling penting? Di situ ada poin-poin jawaban untuk pertanyaan ini. Jadi seseorang cuma mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Berguna tidak ini? Berguna tidak ini? Tidak berguna. Kenapa? Mari. Kurang tepat. Ingat pembahasan kenapa tauhid uluhiyah yang paling penting? Lah, tidak tepat. Kita kiaskan dengan kondisi yang sama pada kelompok yang lain, yang ternyata itu bukti nggak bergunanya kondisi seperti ini. Nah, itu dia jawabannya. Barakallahu fiik. Kalau cuma mengatakan Allah Tuhanku, setan juga begitu. Betul? Iblis juga begitu. Iblis yang luar biasa itu keburukannya. Iblis tidak ada Tuhan bagi dia selain Allah. Dia bukan karena menjadikan ada selain Allah sebagai Tuhan, tidak.
Bahkan dia tidak mau sujud kepada Adam, alasannya seakan-akan ya mengagungkan Allah. Maka pengakuan Allah Tuhan itu nggak cukup. Paham ini? Haruslah dengan apa buktinya yang memang perintah dari Allah Jalla wa'ala. Dari sinilah diantara bukti penghambaan. Kita dari sini saja menghambakan diri kepada Allah tatkala menjadikan Allah yang kita yakini sebagai Tuhan kita karena Allah memang memerintahkan itu. Paham? Nah, sekarang saya tanya Pak Yudis, apa dalilnya bahwa Allah Tuhannya antum? Bahaya ini. Apa dalilnya bahwa Allah Tuhannya antum? Bacakan ayatnya. Saya tanya, artinya apa? Dari sisi mana bahwa ayat itu menunjukkan Allah Tuhannya antum? Lah. Maksudnya? Lah, ayo barakallahu fik. Itu dia jawabannya. Harus sampai sejauh itu, teman-teman. Sehingga antum memastikan diri antum betul-betul di atas ilmu untuk meyakini Allah sebagai Tuhannya antum. Pengetahuan ini membantu antum untuk insya Allah bisa khusyuk. Dan pengetahuan ini insya Allah bisa membantu kita untuk betul-betul meyakini akan eksistensinya Allah. Ini akan saya singgung pada pertemuan ini. Keberadaan Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah. Sebelum saya lanjut. Kita mengenal Allah dengan berapa cara? 3. Apa aja? 3 itu lah. Pertanyaan saya, kita mengenal Allah dengan berapa cara? 2. Apa yang pertama? Naqliyah. Yang kedua, aqliyah. Ya, itu semua Allah perintahkan. Tidak boleh beralasan untuk mengenal Allah dengan metode-metode yang tidak sesuai dengan 2 metode ini. Di luar 2 metode ini. Jangan terjebak dengan mengatakan untuk mengenal Allah, lalu metode yang ditempuh adalah metode tasawuf dengan perasaan, dengan pikiran, menerawang, dengan renungan, dengan syauq istilah mereka, dengan riyadhiyah, ya, latihan batin dengan sekian banyak tahapan. Itu takalluf, memberak-berakan diri, itu semua penyimpangan, itu semua kebatilan, bahkan bisa membuka pintu syaitan yang pada ujungnya akhirnya tidak mengakui Allah. Hati-hati. Sederhana, Allah sudah tuntunkan untuk mengenal dia cuma 2 caranya. Naqliyah. Naqliyah ini apa? Ayo, yang kedua aqliyah. Yang diingat dengannya adalah alam semesta. Bahwa untuk menyimpulkan alam semesta ini aqliyah. Metode aqliyah yang diingat dengannya apalah? Bukan. Untuk menyimpulkan bahwa alam semesta ini tidaklah terwujud dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang menguasai. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa rabbu huwal ma'bud. Wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Pembahasan kita selanjutnya, kata penulis yakni Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang namanya Rabb itulah yang diibadahi. Kalau antum punya kitabnya, perhatikan kitabnya, ada kekeliruan dalam menerjemah.
Kalau ada orang menerjemah begini, Rob adalah dia yang disembah, maka ini terjemah yang keliru. Kalau antum punya kitabnya silakan perhatikan kalimatnya, warabbu huwal ma'budu. Begitu kalimatnya. Kalimat ini bukan kalimat definisi, bukan kalimat definitif yang mendefinisikan, tapi kalimat ini menegaskan. Dalam hadis Nabi menjelaskan haji. Perhatikan, saya mengambil kias pendalilan. Nabi itu kadang menempuh metode seperti ini, menjelaskan sesuatu seakan-akan definisi padahal bukan, tapi menegaskan. Misal, beliau bersabda, al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Haji itu ya Arafah. Saya tanya, kalimat ini apakah kalimat mendefinisikan haji? Saya tanya, apakah kalimat Nabi ini adalah kalimat mendefinisikan haji, bahwa haji itu adalah Arafah? Kalimat definisi bukan ini? Bukan. Karena kalau definisi haji itu bukan hanya Arafah, betul? Ya, dari ihram, terus banyak rangkaiannya. Lalu apa maksud kalimat Nabi? Al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Penekanan. Ya, menjadi rukun. Betul-betul yang paling penting dalam haji adalah Arafah. Yang nikah dengannya apa? Wukuf di Arafah. Jadi ada kalimat seakan-akan definisi padahal bukan definisi. Nah, begitu kalimat ini, perhatikan yang punya kitab. Kalimatnya adalah warabbu huwal ma'budu. Kalau diterjemah oleh sebagian orang, yang namanya Rob adalah dia yang disembah, padahal salah. Bukan itu, bukan begitu terjemahnya. Ada nggak yang punya terjemah? Pak Heri di situ terjemah Pak Heri? Hah? Nggak ada. Coba dari awal. Salah. Jadi ini kalimat penekanan. Maka terjemahnya yang lebih tepat adalah dia yang disebut dengan Rob, dialah yang disembah. Ini bukan definisi. Penekanan. Dia yang dianggap sebagai Rob, dialah yang disembah. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan. Di pertemuan yang telah lalu kita telah betul-betul mendalami bahwa Allah lah yang paling layak disebut dengan Rob secara istilah. Betul? Apa arti Rob? Apa arti Rob? 3. Yang pertama, Al-Khaliq, terus Al-Mudabbir, terus Al-Malik. Kita telah bahas, ya, dan ini adalah kesimpulan, tidak perlu saya bahas lagi dengan detail. Dialah Allah yang maha mencipta segala sesuatu, dialah Allah yang mengatur segala sesuatu, dialah Allah yang menguasai segala sesuatu. Inilah arti kata Rabb. Kalau diterjemah ke bahasa Indonesia Tuhan, gitu ya. Tuhan, Rabb itu diartikan Tuhan. Kalau itu arti yang sangat kurang. Nah, setelah kita mantap meyakini bahwa Allah lah Rabb, maka konsekuensinya dialah yang berhak untuk disembah. Itu dia maksud kalimat ini. Kalau Anda meyakini Allah adalah Rabb, maka ketahuilah konsekuensinya. Sembahlah Allah semata. Ini konsekuensi. Karena tidak sesuai dengan fakta. Makanya telah kita bahas di awal-awal. Kenapa tauhid uluhiyah yang paling penting? Karena ternyata kalau terkait rububiyah, terkait dengan al-khaliqnya Allah, al-maliknya Allah, al-mudabbirnya Allah, Rabbnya Allah adalah masalah yang juga diakui oleh iblis, syaitan, kaum musyrikin, Abu Jahal, Abu Lahab, kaum musyrikin. Tapi ini adalah alasan untuk mengatakan kenapa kalian tidak menyembah Allah, padahal kalian mengakui rububiyahnya Allah. Jadi penekanan di sini untuk membuka akal pikiran. Inilah yang
metode yang ditempuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau ingin mendakwakan betapa buruknya kesyirikan itu, maka beliau membedah akal pikiran kaum musyrikin dengan melakukan perbuatan menghancurkan berhala mereka, lalu menggantungkan kapak kepada salah satu berhala yang besar. Ketika ditanya siapa yang melakukan ini, wahai Ibrahim, tanya tuh. Apakah berarti Nabi Ibrahim berbohong? Enggak, Nabi Ibrahim itu menempuh cara, salah satunya adalah ingin membuka akal mereka. Paham? Kalau memang berhala ini layak disembah, ya sudah, kalian salahkan itu. Itu kapak di lehernya. Maka mereka menjawab, patung nggak bisa apa-apa. Nah, disitulah masuk Nabi Ibrahim. Paham? Jadi ini untuk membedah akal pikiran. Ini juga penjelasannya. Kalau masalah rububiyah Allah, semua kaum muslimin, masyarakat kita dengan mantap mengakui siapa Tuhan Anda? Allah. Siapa menurunkan hujan? Allah. Siapa yang mengatur rezeki? Allah. Siapa terkait dengan rububiyah Allah? Jawabannya pasti Allah. Selama dia mengaku muslim. Tapi konsekuensi darinya, nah ini yang dibahas, ditekankan, tidak terwujud. Kita baca, kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dialah pula yang telah menjadikan bagi kalian bumi yang terbentang. Nah, ini salah satu dalil. Siapa nama itu? Ya. Richard. Kemarin kita pernah diskusi tentang bumi ya. Nah, saya katakan antum, untuk antum tahu wawasan antum. Ayat ini pada penggalan ardo firasha, itu antum bisa tandai. Kalimat firasha ini diantara salah satu argumentasi bagi orang yang mengatakan bumi itu datar. Ya, salah satunya. Wasama binaa, dan langit itu sebagai atap, dan telah menurunkan dari langit air, yang dengan air itu keluarlah berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Kemudian beliau menukil ucapan Ibnu Katsir. Kata beliau, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ahli tafsir yang beliau nukil di sini, mentafsirkan ayat dengan mengatakan pencipta segala sesuatu ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Lagi-lagi kalau antum ingin memberikan catatan pinggir, di sini Syekh, yakni penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, mendatangkan atau menukilkan ucapan Ibnu Katsir ini tidak secara tekstual, tapi secara makna. Karena kalau kita lacak ke sumber aslinya, yakni kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata secara teksnya enggak kayak gini. Enggak kayak gini ternyata di tafsir Ibnu Katsir. Secara teksnya ya, redaksionalnya enggak kayak gini. Tapi secara makna sama. Nah, ini yang saya pernah sebutkan, hadirin. Kita kalau menukil selagi bukan Al-Qur'an ya, apakah hadis, apalagi ucapan ulama, itu boleh secara makna. Yang penting jaga maknanya, harus tetap terjaga. Kalau secara lafadznya nggak apa-apa, berbeda, nggak masalah. Selagi bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak boleh, mau mirip-mirip nggak boleh. Kalau nggak hafal, nggak ingat, jangan sebutin ayatnya. Nggak boleh menukil kecuali harus persis sama. Kalau selainnya nggak masalah. Antum mau menukil hadis, lupa lafadznya, sudah hadirkan secara makna, nggak masalah. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh. Ucapan Ibnu Katsir dalam tafsirnya nggak seperti ini. Kalau persisnya, annahul khaliqu ar-raziqu malikud ad-dar wa sakiniha wa raziquhum hadza yastahiqu an yu'bad wahdahu la syarika la yushraka bihi ghairuhu. Panjang ucapan Imam Ibnu Katsir, tapi secara makna sama.
Kata Imam Ibnu Katsir bahwa pencipta segala sesuatu ini dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Baik, ini pembahasan kita hadirin yang saya muliakan dan saya hormati. Di sejumlah syuruhat penjelasan para ulama untuk penggalan ucapan penulis di sini rahimahullah yang menghadirkan Al-Qur'an surat apa di sana? Al-Baqarah ayat berapa? 2122. Ayat ini kan sudah telah kita datangkan ya pada konteks pembahasan betapa buruknya perbuatan syirik. Betul? Dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang menunjukkan buruknya syirik itu, bahwa syirik itu adalah larangan yang pertama disebut dalam Al-Quran. Ini Al-Baqarah 2122 adalah ayat yang di dalamnya terdapat kalimat larangan yang tidak ada sebelumnya dari awal Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, terus alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, terus sampai ayat 21 enggak ada kalimat larangan. Silakan pastikan. Baru di ayat 2122 ini terdapat kalimat larangan, persisnya di akhir ayat, fala taj'alu lillah, jangan kalian menjadikan ada tandingan bagi Allah. Itu kalimat larangan. Dari sisi mana menunjukkan bahwa syirik itu buruk banget? Jawabannya adalah ketika banyaknya perbuatan buruk yang Allah larang kita darinya, lalu Allah dahulukan penyebutannya dari sekian banyak perbuatan buruk, itu bukti perbuatan buruk inilah parah ini, sebab Allah dahulukan penyebutannya dalam Al-Quran. Paham? Oke. Al-Baqarah 2122 ada beberapa penjelasan terkait dengan apa yang disampaikan penulis dan terkait dengan ayat yang beliau nukil di sini. Yang pertama, pelajaran yang diambil ayat ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang penciptaan Allah. Salah satu makna rububiyah bagi Allah yaitu Al-Khaliq. Allah berfirman, "Alladzi khalaqakum", Allah lah yang menciptakan diri kalian. "Walladzina min qablikum", dan orang-orang sebelum kalian. Maka para ulama menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dicipta, perhatikan ini, kalimatnya kan, yang menciptakan kalian. Tidaklah ada sesuatu yang bila disebut dia dicipta, kecuali pasti ada pencipta. Itu konsekuensi logis. Ya. Maka tidak mungkin ada makhluk yang tercipta dengan sendirinya. Apalagi manusia. Allah dengan tegas katakan di surat Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai' anhumul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa sesuatu, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Maka ayat ini hadirin yang saya muliakan menegaskan bahwa Allah yang mencipta, manusia dicipta. Perhatikan ya poin-poin ini, nanti ada sebuah kesimpulan yang penting banget. Pelajaran yang kedua dari ayat ini hadirin rahimakumullah, terdapat pelajaran tentang al-itqan wan nidham, adanya keteraturan, adanya keberlangsungan proses kehidupan. Hal ini diambil dari ayat tadi pada firman Allah, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a." Dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kalian yang terbentang, kemudian ada langit sebagai atapnya, menurunkan kalian hujan dan seterusnya. Ini semua menunjukkan adanya keteraturan. Bahwa seandainya tidaklah ada kesimpulan bahwa alam ini berjalan dengan teraturnya, ada yang mengaturnya, maka bisa jadi bahwa hal ini suatu saat mestinya tidak terjadi seperti itu. Tapi enggak ada, enggak mungkin terjadi. Pasti begitu jadinya, karena adanya keteraturan.
Makanya di pertemuan yang terlalu dalil yang dipakai oleh penulis adalah Allah yang menggantikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Itu yang namanya keteraturan, pola. Itu lagi-lagi menunjukkan kuasa Allah Jalla wa'ala. Dan tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Ingat ya kisah Imam Abu Hanifah? Antum pakai itu kisah, ingat. Ya, untuk membantah orang-orang yang ateis, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ini masalah lagi rame ini sekarang. Baik, saya lanjutkan dulu. Pelajaran yang selanjutnya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat masalah yang terkait dengan fitrah manusia untuk mengakui keberadaan dirinya. Allah mengangkat masalah fitrah manusia. Fitrah adalah asal penciptaan manusia. Yang namanya manusia tercipta dengan akal, dengan pikiran. Itu nama manusia. Lalu Allah Jalla wa'ala mengangkat masalah ini untuk mereka pakai dalam rangka memvalidasi akan eksistensinya Allah. Coba pakai akal kalian, gitu ya, sederhananya gini. Pakai akal kalian. Kalau kalian udah tahu nih, ada yang ngatur dengan sedemikian indahnya, yang menurunkan hujan, mengeluarkan hasil bumi, segala macam. Itulah fungsi akal kalian, memikirkan itu. Lalu Allah Jalla wa'ala perintahkan, janganlah jadikan tandingan bagi dirinya. Kalau kalian sudah mengetahui itu. Makanya ada sebuah masalah sebagai konsekuensi bahwa orang yang berbuat kesyirikan atau rusak tauhidnya, betul-betul akalnya menjadi rusak serusak-rusaknya. Dan ini telah kita singgung di pertemuan yang telah lalu. Ayat ini juga termasuk menjelaskan hal itu. Dan fakta betul, tidaklah ada orang yang berbuat kesyirikan akalnya nggak beres pasti. Baik. Maka ayat ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan akan rububiyah Allah terkait dengan Rabb-nya Allah, bahwa Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, untuk sebagai alasan akan ketauhidan dirinya dan sebagai alasan untuk menjauhi perbuatan kesyirikan terhadap dirinya. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah perintahkan. Makanya tadi saya singgung, ini sebuah konsekuensi benar, tapi pada faktanya tidak terjadi, teman-teman. Betapa rusaknya kita tatkala telah menerima hal ini tentang rububiyah Allah, tapi menyekutukan Allah. Saya memberikan ilustrasi bukan dalam rangka tamsil atau tasbih ya. Perhatikan, saya disclaimer dulu. Saya ingin menjelaskan dengan sebuah konsep namanya kias, bukan terhadap menyamakan diri Allah, bukan. Ini namanya takribul faham. Ya, menyerupakan sesuatu yang ingin dipahami, bukan sesuatu yang diinginkan. Tentang zat dirinya Allah, bukan. Sebagaimana Rasulullah pernah menjelaskan kepada para sahabatnya, kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan. Bukan Nabi menyamakan Allah dengan bulan, tapi Nabi menyamakan penglihatannya itu untuk memahamkan bahwa melihatnya Allah sebagaimana kita melihat bulan itu. Ada masalah melihatnya. Nah, saya ingin menempuh cara itu untuk menjelaskan bahwa betapa kurang ajarnya kalau antum dapatkan dalam kehidupan antum, ada orang lain yang selalu antum beri, yang selalu antum tanggung hidupnya, yang selalu antum beri kemudahan, yang selalu antum beri rezeki, yang selalu antum beri kehidupan, makanan, minuman, hidup yang nyaman, tapi nggak pernah mengakui kebaikan itu kepada antum. Bahkan berbuat kurang ajar sama antum.
Akal sehat pasti nggak akan membenarkan kondisi ini. Betul tidak? Betul nggak sih? Akal sehat nggak akan pernah mau membenarkan keadaan ini. Itu akal sehat kalau bicara dengan akal sehat. Maka jamaah, ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kita akan hal itu. Paham? Betapa kurang ajarnya kita. Makanya di surah Ar-Rahman itu yang paling Allah ulang tiap satu demi satu ayat setelah sekitar 10 ayat pertama, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Enggak ada satu pun yang sanggup kita dustakan. Enggak akan pernah bisa kita beralasan untuk tidak mengakui betapa banyaknya karunia dan anugerah Allah itu lalu menjadi alasan untuk menyekutukannya. Betapa kurang ajarnya. Makanya konsekuensi harusnya kalau Anda mengakui Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pemberi rezeki sebagaimana pengakuan masyarakat kita, maka jangan pernah berbuat kesyirikan harusnya. Jangan pakai jimat, jangan datang ke dukun, jangan datang ke kuburan. Bergantunglah hanya kepada Allah, bersandarlah hanya kepada Allah. Itu keharusan pengakuan Anda. Baik. Kemudian saya tambahkan hadirin sebuah pelajaran penting. Tapi ini sudah Isya ya. Sudah masuk belum ini di sini? Belum kan? Ini kan waktunya berbeda ini. Ini waktu Indonesia mana ini? Kita tunggu bunyi ya. Hah? Belum bunyi ya? Nah, berarti bukan Indonesia. Bukan Indonesia Barat ini. Mau azan atau? Hah? Ya ada azan. Sekali lagi saya ulang bahwa ayat tersebut juga memberi pelajaran Allah Subhanahu wa taala mengangkat masalah fitrah manusia. Yaitu manusia yang tercipta dengannya sejak awal. Memiliki akal, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Untuk mengakui akan keberadaannya Allah. Dan untuk memvalidasi akan rububiyahnya Allah. Sehingga dialah yang berhak untuk disembah. Inilah yang diinginkan di akhir ayat ketika Allah firman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam." Janganlah kalian menjadikan ada tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, selain Allah yang kalian sembah, yang kalian yakini, yang kalian gantungkan harapan, yang kalian bersandar. Padahal wa antum ta'lamun. Kalian tahu. Kalian tahu sudah Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Kalian tahu sudah. Jadi sekarang kan Allah mengingatkan sesuatu yang memang sudah ada pada diri kita. Pengetahuan akan hal ini, itulah fitrah. Allah angkat sebagai alasan untuk menetapkan haknya, keberadaan dirinya, dan haknya untuk disembah. Maka jamaah, ikhwan dan akhwat, ada sebuah kesimpulan bahwa ayat ini, ingat ya, Al-Baqarah 21-22 yang kita bahas. Tadi kalau pelajaran kita tentang sebagai dalil menunjukkan Allah itu Rabb dan berhak untuk disembah. Saya tambahkan sebuah pelajaran bahwa ayat ini adalah salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menegaskan bahkan menjelaskan akan keberadaan Allah, eksistensinya Allah. Sampai di sana ya, titik ya. Ini yang kita akan tegaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan hal ini dengan beberapa penyebutan. Penciptaan manusia di awal ayat. Allah yang mencipta. Ya. Tentang keteraturan alam, menunjukkan Dia yang mengatur, menurunkan hujan, dan tentang fitrah manusia yang mengakui akan kuasa Allah
pada semua itu, rububiyah Allah. Maka kata para ulama, ayat ini termasuk dalil untuk isbatu wujudillah, menetapkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pelajaran yang ingin saya tekankan pada pertemuan kali ini. Kenapa? Teman-teman, belakangan ada yang tersebar di media sosial. Ada sebagian orang mengucapkan statement mengatakan bahwa tidak ada, Allah itu tidak ada. Allah itu tidak ada. Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Allah. Ada yang tahu narasi ini, statement ini? Syukur kalau antum nggak tahu. Tapi saya jelaskan di sini untuk mengantisipasi, mengcounter. Siapa tahu hari-hari besok akan sampai ke antum. Yang mengucapkan narasi ini orang yang ditokohkan di negeri ini, negeri Konoha. Kata orang ya, kata orang. Betapa bahayanya ini. Pertama, ucapan ini bisa membuat kufur. Sebelum saya bahas ya, sebagai bantahan, kaidah para ulama terkait dengan dirinya Allah secara spesifik tentang nama-nama dan sifat Allah. Secara umum, manusia tersesat ke salah satu dua golongan. Yang pertama, golongan yang menetapkan dirinya Allah sama dengan makhluk. Ini musyabbih namanya. Mumatsil musyabbih. Ini yang dialami oleh sebagian orang-orang Mu'tazilah. Lebih jauh nanti di kitab Tauhid. Ini yang pertama. Golongan yang kedua ya, adalah golongan yang dengan alasan menjaga kesucian Allah, maka Allah itu tidak punya nama dan sifat. Dengan alasan menjaga kesucian Allah supaya tidak jatuh ke dalam penyerupaan dengan makhluk, maka tidak boleh kita tetapkan ada nama dan sifat bagi Allah. Kalau golongan pertama tadi justru menetapkan nama dan sifat Allah seperti makhluk supaya kita bisa paham, mencerna tentang Allah. Dua golongan ini simpel aja para ulama membantahnya dengan mengatakan bahwa golongan yang pertama mereka adalah orang-orang yang ya'buduna sonaman, orang-orang yang menyembah berhala karena menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka sesungguhnya menyembah makhluk bukan menyembah Allah. Golongan yang kedua ya'buduna adaman, orang-orang yang menyembah ketiadaan. Orang-orang yang menyembah ketiadaan. Bagaimana mungkin Allah dikatakan tidak punya nama, tidak punya sifat? Setiap sesuatu yang nggak punya nama, yang nggak punya sifat, bukan sesuatu. Betul? Adakah sesuatu yang nggak punya nama, yang nggak punya sifat? Coba sebutkan satu aja. Nggak akan ada. Maka ketika mereka menafikan itu, berarti mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ateis. Itu simpelnya. Maka ketika ada yang mengatakan Allah itu nggak ada dalam Al-Quran menerangkan Allah itu ada, konyol, kekufuran, zindiq, fasik, jahil, merusak umat. Betapa luar biasanya Al-Quran menjelaskan akan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya telah kita bahas. Ketika Allah menjelaskan dirinya mencipta, berarti ada yang mencipta. Ketika Allah menjelaskan dirinya menurunkan hujan, berarti ada yang menurunkan hujan. Betul?
Maka para ulama dengan mudahnya mengatakan tidaklah ada makhluk yang dicipta kecuali itu sudah cukup sebagai dalil ada yang mencipta, adanya yang mencipta. Maka tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh fitrah, ditetapkan oleh Al-Qur'an, nas dari Al-Qur'an atau hadis, dan tidak ada yang menyelisih ini kecuali orang-orang yang mulhid, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak banget dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang dirinya, beristiwa di atas arsy, dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alim, ya, Alimul Ghaibi wa Syahada, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, dan sekian banyak sifat-sifat. Masihkah kita mau mengatakan tidak ada Allah itu? Apa gunanya penjelasan tentang dirinya ini? Kalau mereka menginginkan, yang mereka inginkan adalah adanya Allah di suatu tempat dengan wujud tertentu, maka mereka akan terjatuh kepada musyabbihat, mumatsilat, menyembah berhala. Bedakan Anda bicara tentang makhluk atau tentang pencipta. Allah menjelaskan dirinya dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya. Udah sebatas itu, jangan menuntut lebih. Kalau Anda menuntut lebih dari itu agar betul-betul Anda bisa menyimpulkan adanya Allah, maka Anda secara tidak langsung menyamakan Allah dengan makhluk. Paham tidak? Anda inginnya bagaimana? Allah yang bagaimana? Itu berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk, kekufuran lain lagi itu. Bisa dipahami? Maka cukuplah bagi Anda Al-Quran. Ketika Allah jelaskan tentang dirinya di sekian banyak ayat. Bisa dipahami? Makanya para ulama menutup pintu serapat-rapatnya takyif. Kalau kita bicara tentang Allah harus ditiadakan 5 hal. Ingat? Ingat tidak? Pak Hari ingat? Apa aja? Takyif. Ayo. Ayo kerjasama Pak Yudis. Bolehlah kerjasama untuk kali ini bagi 2. Ayo. Ayo. Iya. Iya. Memalingkan dari makna yang semestinya. Iya. Dan terakhir. Iya. Menolak makna yang karena beralasan tidak masuk akal. Kenapa ada batasan ini? Supaya kita nggak jatuh ketika berbicara tentang diri Allah kepada penyamaan dengan makhluk. Sebab Allah telah melarang itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dirinya. Di situ. Kalau antum berbicara, mendengar, membaca tentang diri Allah, terbersitlah penyamaan-penyamaan itu, kata para ulama, lawan jangan dikembangkan. Dan lawan dengan katakan pasti itu salah. Lawan dengan katakan pasti itu salah. Dan itu pasti kita tergoda dengan itu. Untuk menyamakan, membayang-bayangkan. Kenapa? Pertama hadirin, Allah tidak menjelaskan sejauh itu. Bagaimana hakikat dirinya, Allah nggak terangkan itu. Apa hikmahnya? Para ulama menjelaskan karena manusia selagi hidup di dunia nggak punya kekuatan untuk sampai ke level itu, mengetahui hakikat Allah. Pernah dengar kisah Nabi Musa minta diperlihatkan dirinya Allah? Pernah dengar kisahnya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pingsan, gunung terbelah. Apakah Allah telah memperlihatkan dirinya? Belum, baru cahaya dari dirinya. Paham? Bagaimana kalau Allah menampakkan? Gak akan pernah bisa. Ini kalau bicara tentang melihat dirinya Allah, gak akan pernah bisa di dunia ini. Makanya perkara gaib yang pertama kali Allah inginkan di surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, sebagai karakter orang yang bertakwa adalah Allah. Paham? Dia yang tidak kita lihat, tapi kita imani dengan sepenuhnya.
Kita nggak pernah mendapat keterangan bagaimana hakikat Allah, bagaimana dirinya. Ya udah, titik sampai sana, nggak usah eksplorasi. Bahaya. Sebab kalau kita nggak punya data, kemudian kita ingin mengekspresikan, mengilustrasikannya, maka pasti terjatuh kepada dua. Salah satu ada dua. Yang pertama rekayasa, imajinasi. Yang kedua apa? Sengaja dusta atas nama Allah. Dua-duanya haram. Maka titik sampai di sana. Kalau kita bicara tentang diri Allah, udah dibuatlah batasan para ulama. Tadi yang disebut oleh Pak Yudis, 5 itu jangan ada. Kalau ada terbesit langsung lawan, kata para ulama. Katakan pasti salah. Lalu Ustaz, bagaimana kita memahami tentang dirinya Allah? Dengarkan keterangan tentang dirinya, imani, benarkan, pahami maknanya, selesai. Nggak usah dibayang-bayangkan bagaimananya. Ini saya tutup dengan sebuah penjelasan statement ya, terkait masalah keberadaan Allah. Bahwa kita tidak akan pernah mungkin bisa naik ke level mengetahui bagaimana hakikat dirinya Allah. Nggak akan pernah bisa selama di dunia. Kecuali kalau udah meninggal. Karena kenikmatan yang tertinggi adalah melihat dirinya Allah Subhanahu wa taala di surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka. Di dunia nggak akan pernah bisa. Tapi Allah menjelaskan tentang dirinya, sifat-sifatnya, nama-namanya untuk kita pahami sebatas zahir ayat. Tidak perlu dikembang-kembangkan. Nah, sebuah konsekuensi logis, perhatikan ya. Ini mungkin nanti akan semakin antum dalami, insya Allah di pembahasan tauhid. Bahwa tidak ada keharusan untuk membenarkan sesuatu harus tahu hakikatnya. Tidak ada keharusan itu. Untuk membenarkan sesuatu harus tahu hakikatnya. Hakikatnya ini secara keseluruhan. Bagaimananya, bentuknya, itu maksud hakikat. Tidak ada keharusan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, konsekuensi logis ini kita pakai. Kita jalani. Saya kasih contoh sederhana, kipas angin. Semuanya lihat kipas angin? Kipas angin itu namanya, setuju? Sepakat? Yang dihasilkan kipas angin apa? Angin, betul ya? Sepakat. Sekarang adakah di antara antum menjelaskan bagaimana angin? Tolong jelaskan ke saya. Bentuknya gimana? Wujudnya gimana? Bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan nggak nih? Tolong jelaskan ke saya. Nggak ada berarti ya? Nggak ada berarti ya? Bagaimana angin kan nggak ada yang bisa menjelaskan. Tapi bersama dengan itu kita sepakat angin itu. Betul? Betul tidak? Berarti konsekuensi tadi adalah sesuatu yang dijalani dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita terima, kita benarkan, bersama dengan itu kita nggak tahu konsekuensinya. Lalu kenapa konsekuensi ini tidak kita terima dan jalankan terkait dengan dirinya Allah? Sehingga di antara kita ada mengharuskan, harus tahu dulu bagaimana Allah itu, baru kita benarkan. Mana akal Anda? Bisa dipahami nggak? Paham nggak ini? Kayak akal saja nih. Anda punya akal nggak? Punya akal nggak? Tolong jelaskan saya, gimana hakikat bentuknya, rupanya, wujudnya, bagaimana sih akal itu? Ada yang bisa jelasin? Nggak ada? Berarti nggak ada akal dong. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi bersamaan itu kita benarkan, kita punya akal. Ini namanya konsekuensi logis, yaitu tidaklah ada keharusan membenarkan sesuatu dengan tahu hakikatnya. Nah, konsekuensi logis ini kenapa nggak kita pakai terkait dengan dirinya Allah? Karena memang harusnya begitu, memang cuma kita benarkan Allah, kita terima apapun berita, penyampaian tentang dirinya Allah, kita benarkan, kita terima tentang sifat-sifatnya Allah. Bersamaan itu kita nggak pernah tahu bagaimana hakikatnya. Selama di dunia ya, kita bicara di dunia. Sudah selesai. Simple. Inilah diantara kerusakan
ketika tidak paham dengan baik masalah ini, terjadi kerusakan sehingga ada sebagian orang akhirnya menolak keberadaan Allah, enggak mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Allah memperlihatkan bukti keberadaannya melalui penciptaannya, makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, dan tanda-tanda kebesaran yang ada di alam ini. Tidaklah ada yang dicipta kecuali itu bukti ada yang menciptakan. Wallahu taala alam bis-shawab. Ini mungkin pembahasan kita untuk malam hari ini, dan ditutup tentang penegasan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa telah ditunjukkan akan keberadaan Allah itu dengan 4 hal, secara fitrah, secara akal, secara syariat, secara indera manusia. Cukup materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu taala alam bis-shawab. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.